Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmu shalihat, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah, ini kesempatan yang cerah dan berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali puasa ke-9 ya. Puasa ke-9, semoga kita bisa menyelesaikan sampai nanti akhir puasa dalam keadaan sehat iman, Islam dan rohani serta jasmani. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan di mana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya wa Imamur Rasul. Berarti ketemu lagi ya, sungguh sudah. Sekarang lagi, ada yang lain? Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Adik-adik serta ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di keadaan yang sehat, suasana yang luar biasa, tidak terlepas daripada izin dan ridha Allah serta kasih sayangnya, sehingga kita masih diberi kemampuan, kemauan untuk sekedar tindak atau mendatangi majelis-majelis Allah. Karena dalam majelis ilmu, maka di dalamnya apa? Malaikat ya, malaikat mengamini, mengijabah serta melindungi kita sampai majelis ini berakhir, dan selalu berdoa kata malaikat, walaka bimithlin, dan kamu akan mendapatkan apa-apa yang semua orang dapatkan, bimislin, semisal. Nah makanya dalam kesempatan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, maka kita jangan sampai bosan-bosan atau jangan sampai malas berdoa, bosan mendoakan dan capek minta doa. Jadi berdoa, mendoakan dan minta doa. Karena dari tiga ini kita nggak tahu doa siapa yang akan diijabah kan? Kalau kita berdoa, itu diri kita sendiri yang meminta. Kita mendoakan semoga si fulan atau ibu itu atau bapak itu diampuni segala dosanya. Dari diampuni dosanya beliau atas wasilah kita. Kemudian meminta doa kita juga pun demikian. Artinya siapa tahu orang yang kita minta doai atau orang yang kita minta doanya itu lebih mustajab dan lebih tembus arsy Allah daripada doa kita sendiri. Jadi seperti itu. Berdoa, kemudian apa? Mendoakan dan minta doa. Jangan minta doa dulu baru mendoakan ya. Jadi kita mendoakan dulu baru minta doa. Seperti itu. Setelah kewajiban terhadap diri kita sendiri sudah kita tunaikan, yaitu berdoa pastinya. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mendoakan anak-anak, famili serta saudara terdekat dan terjauh kita, kemudian baru kita minta doa seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba atau saya atau kami tentang akhlak. Jadi akhlak itu ada 4. Pertama, akhlak kepada Allah
kemudian akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada makhluk atau sesama, kemudian yang keempat ketiga akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama manusia, kemudian yang keempat akhlak kepada makhluk atau kepada alam semesta yang makhluk ciptaan Allah. Jadi pertama itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan yang terakhir akhlak kepada makhluk atau alam semesta. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Jadi apa sih akhlak itu? Akhlak itu kan perilaku, tata cara, atau kaifiyah kita terhadap Allah. Jadi semua ada caranya, semua ada tuntunannya, semua ada ilmunya. Bagaimana kita berakhlak atau bermuamalah dengan Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah itu harus sesuai dengan syariat, dengan tata cara yang telah Allah firmankan dan Rasul sabdakan serta para ulama. Jadi bermuamalah dengan Allah, melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itulah cara kita bermuamalah dengan Allah, sesuai tuntunan dan syariat pastinya. Karena Allah itu atau apa? Inna ma'adzoni abdi. Allah itu apa yang kita sangkakan. Kita berprasangka, kita berhusnudzon dengan Allah, maka Allah berhusnudzon dengan kita. Sebaliknya ketika kita bersuudzon, ya Allah, kok hidup begini terus ya? Kok ibu itu enak kelihatannya, kenapa kami tidak? Berarti kita sudah suudzon. Kita sudah suudzon dengan Allah. Boleh nggak suudzon dengan Allah? Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Pernah nggak? Sering. Karena selalu yang digunakan kacamata diri kita sendiri. Kalau kacamatanya kacamata kita, sudut pandang serta cara pandang dan cara kita, karena kita itu bukan pengen baiknya tapi pengen enaknya. Piye enaknya, bukan gimana benernya tapi gimana enaknya. Karena yang enak belum tentu benar menurut syariat. Makanya tadi itu selalu kita cara menilai dan melihat akhlak orang itu yang selalu yang kita gunakan itu yang ketiga, paling banter yang keempat. 1, 2 hampir nyaris tidak pernah. Kalau yang ketiga kan begitu. Gimana enaknya, bukan gimana benarnya. Gak apa-apalah maksiat orang itu, gak apa-apalah akhlaknya kurang baik dengan Allah. Yang penting dia baik, ngasih jajan, ngasih uang ke saya, berarti dia oke. Itu kan standar kita, selalunya begitu kita ya. Apa-apa dia bermaksiat, apa-apalah dia mungkin tidak baik dengan dirinya sendiri. Yang penting dengan saya baik, dengan saya selalu memberi, maka dia baik. Itu berarti
kita menilai seseorang bagaimana enaknya, bukan bagaimana benarnya. Jadi itulah pentingnya bermuamalah atau kita berakhlak dengan Allah, akhlak dengan Allah seperti itu. Kita menjalani syariatnya, kita percayai segala tuntunan dan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Seperti sekarang bulan puasa Ramadan, puasa itu kan bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Makanya ada beberapa pendapat mengklasifikasi atau membagi bulan ini 10/3 ya. Jadi 3/10. Jadi 10 pertama, 10 kedua, dengan 10 ketiga. Kalau 10 pertama itu artinya rahmat, artinya kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersiam, masih diizinkan badan kita sehat untuk melakukan ibadah puasa atau kewajiban berpuasa. Kemudian 10 yang kedua yaitu maghfirah. Jadi mengharap ampunan. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi fungsi daripada atau definisi daripada bulan puasa itu untuk ampunan. Ma taqaddama min dhanbi, daripada dosa-dosa yang sudah dilakukan. Pernah nggak kita menghitung atau melisting berapa dosa 1 tahun yang lalu yang sudah kita kerjakan? Yang paling diingat itu orang yang berdosa ke kita daripada dosa kita ke orang. Itu paling enak dihafal. Ya kan? Makanya begitu. Hutang juga begitu. Kita lebih hafal orang hutang ke kita daripada kita hutang ke orang. Itu 1000 aja diingat sampai sakaratul. Sementara kita sudah berapa banyak hak orang yang kita tidak sengaja konsumsi, hak-hak orang yang tanpa kita sadari kita gunakan. Usikum wa iyana, kita sama-sama bermuhasabah. Makanya semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan ampunan, bulan maghfirah, serta bulan muhasabah diri. Kita berevaluasi dari 11 bulan, kira-kira amal ibadah apa yang belum saya lakukan, maka Ramadan ini hayu sama-sama kita lakukan. Dari 11 bulan kira-kira tetangga atau kawan mana yang belum pernah saya sapa, atau selama 11 bulan masih ada sedikit ganjalan yang belum cair, maka bulan inilah untuk sama-sama memaafkan. Afina ainas. Jadi memaafkan sesama manusia. Kalau dari 11 bulan kita belum pernah mungkin mencoba kemampuan bersedekah atau berinfak secara maksimal, maka di bulan inilah waktunya. Seperti itu. Makanya segala akhlak kita dengan Allah itu ya menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangan dengan iman, percaya, tahu caranya, tahu ilmunya. Puasa juga demikian. Kita harus tahu, kita harus bisa mengukur intaj atau kualitas ibadah puasa kita. Jangan sampai cuma rutinitas atau ritual tahunan. Setiap tahun yang puasa ya begitu. Sahur, sholat subuh, nunggu zuhur, kemudian habis nunggu zuhur, rebahan sebentar, nunggu asar, habis asar ke dapur, siap-siap masak, persiapan takjil atau berbuka, buka sama-sama, maghrib, kemudian juga isya, tarawih, subuh lagi. Seperti itu.
Karena tentang rasa, ibadah itu kan tentang rasa, sama dengan makanan. Jadi kita bisa membedakan makanan itu enak dengan tidak enak, ukurannya apa? Bukan harganya kan, tapi rasanya. Tapi rasanya. Jadi makanan juga kalau sudah rasanya itu nggak enak, tempatnya ya bukan di mulut mungkin sudah. Kalau tidak dimakan kemudian dibuang, di mana tempatnya? Begitupun ibadah. Begitupun ibadah. Makanya ada namanya dzauq. Dzauq itu apa ya? Rasa. Kalau untuk hati itu namanya dzauq. Kalau untuk makanan itu namanya ta'mun. Makanya istilah bahasa Arab makanan kan ta'am. Nah, rasanya itu ta'mun. Tapi kalau untuk hati itu dzauq. Dal besar, dal waw qaf itu dzauq. Dzauq itu untuk rasa hati, batin. Jadi makanya kita harus betul-betul mempersiapkan, kita harus betul-betul selalu berhusnudzon dengan Allah. Karena apa yang ada di bumi dan semua makhluk ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak ada hikmahnya, semua ada hikmah. Dan penempatan su'udzon dengan husnudzon juga harus betul. Su'udzon itu tempatnya di mana? Di otak atau di hati? Su'udzon di otak. Su'udzon itu di otak. Kalau husnudzon di hati. Ketika kita salah menempatkan antara su'udzon dengan husnudzon, su'udzon yang harusnya di otak kemudian ditaruh di hati, hasilnya apa? Dengki, hasad, salah terus nilai orang. Tapi kalau su'udzon itu adanya di otak, dia akan hati-hati. Dia hati-hati. Dia akan lebih hati-hati lagi dalam berbuat, lebih hati-hati lagi dalam menilai. Kan kita bisa membedakan. Jadi su'udzon taruhlah ada perangai orang yang kira-kira mencurigakan, itu kita boleh bersuudzon. Boleh, sangat boleh, sangat dianjurkan karena untuk menjaga dan kehati-hatian. Tapi makom dan tempatnya su'udzon itu cukup di kepala saja, di otak saja, karena kita biar lebih teliti, lebih hati-hati dan lebih waspada. Jangan sampai su'udzon itu turun ke hati. Ketika su'udzon itu turun ke hati, jadinya dengki, iri, ainus tukhtitu bil masawiyah. Kalau orang sudah buruk prasangkanya, jangankan salahnya, baiknya pun salah saja, itu yang nggak boleh. Kemudian sebaliknya, husnudzon itu adanya di hati. Ketika salah atau disposition atau salah memposisikan husnudzon itu di otak, yang ada akhirnya jadinya ceroboh, percaya aja sama orang, oke aja, mbak, ayo mbak, ini bagus mbak, produk ini oke mbak, langsung, saking husnudzonnya. Diajak usaha ini, usaha itu, investasi ini, investasi itu, wah itu dia memanglah orangnya oke kok, kelihatan kok dari penampilan serta bla 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 bla, husnudzon, tapi salah penempatannya di otak, akhirnya bermain. Karena kalkulasi otak itu kan bukan baik benar, tapi untung rugi. Pasti carinya yang enak-enak saja. Kalau otak otak mentransformasi itu mesti ini kayaknya enak nih,
Jadi seperti itu. Kalau suudzon itu di otak, kalau husnudzon di hati. Jangan sampai disposition atau salah meletakkan posisi antara suudzon dengan husnudzon. Semuanya boleh. Karena suudzon itu ismatun katanya. Berprasangka buruk itu benteng. Ismat. Perisai boleh. Salah enggak? Enggak. Apalagi zaman sekarang kan semuanya baik karena berharap sesuatu. Zaman sekarang keadaan yang pandemik seperti ini, orang sekarang mudah sekali tersinggung dan menyinggung, sensitif. Makanya harus pandai-pandai kita mendapatkan atau memposisikan diri. Fi kulli maqamin maqalun wa fi kulli maqalin maqal. Jadi setiap tempat gimana? Fi kulli maqamin maqalunnya. Setiap tempat itu ada caranya sendiri, dan setiap fi kulli maqamin maqalun, dan setiap cara itu ada di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Yang harusnya ngomong A di tempat B, kita omongkan A di tempat C. Baik, tapi benar tapi tidak baik. Begitupun sebaliknya. Jadi kita harus betul-betul tahu dan mengerti serta memahami kira-kira salah enggak. Seperti itu. Nah, makanya tadi suudzon dengan husnudzon itu harus benar penempatannya. Suudzon itu di kepala atau di otak, sementara husnudzon itu di hati. Itu cara kita bermuamalah dengan Allah atau berakhlak dengan Allah. Kemudian yang kedua itu kita akhlak kepada diri sendiri. Bagaimana kita bermuamalah dengan diri sendiri? Ketika kita mengambil haknya tidur untuk melek, kita zalim. Begitupun sebaliknya, haknya melek kok tidur, berarti zalim nggak? Iya, zalim terhadap diri kita sendiri karena kita tidak memberi porsi yang pas kepada diri kita. Nggak bisa. Yang namanya manusia waktunya istirahat, waktunya tidur, ya tidur. Kok waktunya tidur ngaji, tapi waktunya ngaji tidur, zalim kan? Salah tempat. Nah, makanya jangan sampai kita zalim terhadap diri sendiri. Usikum wa iyana. Kebanyakan kita lupa memposisikan dan lupa memprioritaskan terhadap diri kita sendiri. Padahal yang namanya tubuh, kepala atau yang di dalam kepala itu punya haknya sendiri-sendiri yang harus kita penuhi. Haknya kepala atau otak apa? Adik-adik, kepala atau otak punya hak nggak? Punya. Diisi. Isinya pakai apa? Belajar. Itu punya haknya. Haknya perut juga ada. Haknya seluruh tubuh juga ada untuk istirahat dan lain sebagainya. Akan tetapi kadang kita lupa. Kita zalim kepada diri sendiri tanpa kita sadari. Apalagi teman-teman atau adik-adik kadang kan kalau udah pegang handphone lupa. Waktunya istirahat main handphone, waktunya belajar jadinya ngantuk dan gak fokus. Berarti zalim terhadap hak diri kita sendiri. Itu baru ke diri kita sendiri ya. Belum lagi kalau kita bermaksiat. Kita bermaksiat itu kan, maksiat itu kan apa? Bala ya, yang nanti akan return back to us. Jadi kita itu akan kembali ke kita. Itu akan kembali ke kita. Apa yang kita lakukan itu bakal kembali ke kita. Usikum wa iyana. Kadang naudzubillah ada beberapa mungkin yang Allah zahirkan, Allah perlihatkan
beberapa kekuasaan Allah yang mungkin kita sama-sama dengar, tapi kalau yang di Indosiar itu semuanya rekayasa ya. Ada kuburan sempit, ada ketika di keranda jatuh, tapi kita ambil positifnya, ternyata amaliyah atau apa yang kita lakukan selama hidup itu juga akan diperlihatkan. Ada yang apa? Katanya ketika digali banjir terus isi air, itu memang ada, itu kuasa Allah. Ketika Allah mengizinkan, Allah bilang kun fayakun, maka terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh ternyata kalau di Indonesia ya, dulu dia jualan isi ulang galon, harganya terlalu mahal, akhirnya kuburannya dikasih air, kelem, hanya kayak begitu. Tapi nggak apa-apa, itu yang akibat. Itu bisa dijadikan pelajaran. Oh iya ya, ternyata jangankan manusia, alam pun menolak ketika kita zalim. Alam pun menolak. Ada yang ketika pemakaman, proses pemakamannya angin ribut, hujan deras kan? Ada. Jadi seperti itu. Usikum wa iyana. Mari kita sama-sama bermuhasabah. Kadang kita juga secara tidak sadar, kalau kita pelajari, kita resapi, kita ambil ibrohnya, karena kita ditujukan juga oleh Allah. Itulah sebaik-baiknya atau beruntungnya manusia, ketika salah langsung diingatkan. Yang bahaya itu hayu aja salah. Ada namanya istilahnya istidraj ya. Kalau istidraj itu kalau istilah di usaha ayam potong, digemukkan dulu biar sudah gemuk dipotong. Itu kan bahaya. Jadi diberi kemudahan semuanya, lancar semuanya. Sementara ibadahnya kurang, muamalah sama Allah dengan diri sendiri dan bertetangga juga tidak baik. Tapi semuanya mudah. Ada nggak yang diberi kelebihan begitu sama Allah? Ada. Kayak loh, saat ya tahu jamaah, tapi warungnya rame. Akhirnya kita iri. Iya, ada begitu memang. Yang bagus itu ketika kita salah kita diingatkan. Mungkin yang peniaga berniaga ada hal atau bercampur dengan hal-hal yang kurang baik, kemudian langsung Allah tegur, Allah sedikit persulit tijarah atau niaganya, atau Allah sedikit hilangkan rezekinya, langsung dia bermuhasabah, berevaluasi. Oh iya, mungkin kemarin saya makan hak orang ya, mungkin kemarin saya zalim, mungkin saya kemarin ngambil untung terlalu besar, akhirnya punya saya ada yang hilang sedikit. Itu lebih baik, berarti langsung ditegur oleh Allah. Tapi tidak sedikit juga yang tidak paham teguran itu, malah suudzon yang ada dengan Allah. Ya Allah, kurang apa saya coba, kok masih saja diuji dan dicoba. Itu kan namanya suudzon, nggak boleh. Berarti kalau kita berhusnudzon daripada hati, bukan daripada otak, kita mengevaluasi apa yang salah dengan tata cara muamalah kita. Harusnya kita berevaluasi dan muhasabah. Mudah disampaikan, mudah ditulis, tapi melakukannya, masya Allah, berat. Paling sulit kan nyalahin diri sendiri, itu sulit nggak? 1001 paling enak itu nyalahin orang. Nyalahin sebelah kita, nyalahin istri, nyalahin suami, nyalahin anak, itu paling enak. Kalau nyalahin diri sendiri, oh belum tentu. Saya udah capek, udah ini, udah itu, ditambah ini lagi, akhirnya ngumpat, hancur, hilang semua pahala yang sudah dibuatnya, eman-eman kan. Jadi seperti itu, kita harus menyeimbangkan antara
kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Kita selalu berdoa, doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu mendoakan itu. Bagaimana hidup di dunia dengan baik dan layak dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau begitu? Tapi kan ada syaratnya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan? Sebagaimana itu tadi yang tadi pernah kita bahas. Tugas kita itu cuma untuk ibadah. Tugas kita itu ibadah. Ibadah secara tekstual dan kontekstual. Jadi semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu akan bernilai ibadah apabila lillah. Kalau ligairillah tidak lagi menjadi ibadah. Apalagi linnas, apalagi li siapa? Li suami, apalagi li istri, apalagi li kepala sekolah yang jadi guru, apalagi li bupati yang jadi staf bupati. Sudah lari. Sudah lari. Jadi seperti itu. Berat memang. Nah, justru itulah artinya hikmah diciptakannya tingkatan surga. Ada nggak tingkatan neraka? Udah pokoknya asfala safilin, udah neraka ya. Kalau tingkatan surga kan ada 7 ya. Nah, kita tinggal milih mau di level yang mana. 1, alhamdulillah layak. 2, masih bisa. 3, dan seterusnya. Makanya penting kita menjaga dan mengatur ritme kehidupan serta bermuamalah, baik itu dengan Allah, kedua dengan diri kita sendiri. Kita sudah pas, kita sudah memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani kita, hak-haknya badan kita, jasmani dan rohani itu tadi. Rohani kita isi dengan mengaji, bermuamalah dengan cara yang baik, kemudian apalagi beribadah itu untuk rohani kan. Jasmani kita seperti apa ya? Dengan olahraga. Kalau ibaratnya kalau lapar ya kita mencari apa? Makan, mencukupi, terus membeli air minum agar kita badan sehat. Pakaian kita juga, pakaian kita ibaratnya kan kita sendiri yang terasa. Kalau sudah terasa agak ada aroma yang tidak sedap, berarti kita harus segera diganti. Kalau tidak, kasihan diri sendiri, kasihan sebelahnya. Berarti sudah 2 dolimnya, dolimun li nafsi wa dolimun li ghairi, ya kan? Maka simpel memang. Masa gara-gara seperti itu aja dolim? Ya dolim. Al-aslu baqaul makan ala makan. Sebegitu detailnya Islam mengajarkan bagaimana cara kita bermuamalah. Semua ada tata caranya. Hidup tidak cuma berani modal pede, hidup bonek, pokoknya hidup. Ya, enggak, ada caranya. Makanya kita selalu itu tadi, kalau kita tidak mempersiapkan dengan cara dan muamalah yang baik, ya susah untuk menggapai dua-dua itu tadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya tidak ada istilahnya orang di dunia sengsara, nggak apa-apa di dunia sengsara, nanti di akhirat masuk surga atau senang di akhirat. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Wisdom. Percaya nggak ada orang yang sengsara di dunia kemudian senang di akhirat? Iya kan? Nggak ada. Yang ada itu senang cukup di dunia, bahagia di dunia, indah dan bahagia di akhirat. Kenapa? Tujuan diciptakan kita itu untuk ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan maksimal kalau kita sendiri masih kekurangan? Iya nggak?
Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa ngasih apa-apa. Syaratnya ibu mau memberi itu harus apa? Harus ada, harus punya kan? Lah iya. Mau sodako, cuma diangan-angan mimpi. Nawaitu sodaqatan lillahi ta'ala. Sodako ini apa? Kalau sholat gerakan sholat, ya kan? Lah kalau sodako, kalau yang taul mal, kita nggak punya, susah, kekurangan, boro-boro datang fakir miskin minta infak, Pak, kasihan Pak, saya belum makan 2 hari. Kemudian kita jawab, sampai baru 2 hari, saya udah 3 hari. Malah lebih nolak saya diminta daripada yang minta. Nah iya kan, mau sodako, boro-boro mau sodako. Mau berangkat ibadah, umroh, haji, cuma impian dan angan-angan. Tapi ini berarti tidak menafikan, maksudnya yang belum punya itu lebih hina daripada yang tidak punya, ya tidak. Ini cuma maksudnya kita ngasih permisalan. Jadi makanya apalagi adik-adik yang masih muda, tanamkan di diri kalian, di mindset kalian, saya harus punya. Saya harus punya, saya harus kaya, wajib kaya. Mukmin wajib kaya. Yang itu tadi, yang hadis qudsi tadi, Allah itu seperti apa yang kita sangkakan. Kita berhusnudzon sama Allah, kita diijabah doanya, kita diberi kesempatan untuk bisa kaya, insya Allah. Yakin deh. Tapi tadi semua kan ada caranya. Bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, ibadahnya juga harus. Faman arada dunya fa'alaika bil ilmi, faman arada akhirah fa'alaika bil ilmi, faman arada huma fa'alaika bil ilmi. Semuanya, mau dunia mau akhirat, harus ada ilmunya. Jadi kan teman-teman, apalagi adik-adik masih muda ini punya cita-cita, tulis trees of dream, jadi pohon-pohon impian, tulis saja, banyakin rantingnya, mau kemana. Kami juga dulu pernah, artinya ke Malaysia, asalnya iseng. Jadi selesai S1, sekarang cerita Bu sedikit, S1, setelah S1, wah iseng-iseng lah mencoba untuk daftar S2 ke Malaysia. Ternyata diterima. Setelah diterima bingung, gak punya modal. Akhirnya modalnya bismillah, masa sih Gusti Allah nggak mencukupi niatnya tolabul ilmi kan. Akhirnya berangkatlah, kemudian di sana daftar registrasi di IIUM, di International Islamic University of Malaysia. Kita belajar di sana, kemudian masih sama seperti, jadi pernah mengalami yang namanya ingat aja dengan istri, saya itu bawa magic jar Bu, kado nikahan, saya bawa itu ke Malaysia. Bukan berarti di sana nggak ada, kan lebih irit daripada beli lagi gitu. Sana kemudian itu tadi karena modal Bismillahirrahmanirrahim, ada aja jalannya. Yang namanya makan pakai garam doang itu ya pernah. Tidur, numpang tidur di musola sampai izin ke takmirnya, yang kita lakukan. Gak ada yang kenal ini kan, minimal itu. Akhirnya selesai dari sana, kemudian mulai cari kerjaan juga, dari jadi apa? Dari betah jadi butuh. Akhirnya di sana sampailah ke 10 tahun. Kemudian pandemi, pulang kita sama-sama ke Indonesia. Ayolah kita pulang, rasanya udah cukup merantau gitu kan, di negeri orang. Makanya supaya seenak-enaknya di negeri dan kampung orang kan lebih enak kampung sendiri. Apalagi
apalagi keadaan pandemik atau COVID seperti ini susahnya kita tidak bisa sewaktu-waktu beli tiket pesawat. Nah, kita harus ambil ibrahnya. Ternyata hikmah daripada pandemik atau COVID ini, harta itu bukan segalanya, Bu. Betul, Ibu punya uang ngumpul, nggak bisa mau pulang sewaktu-waktu atau mau terbang umroh sewaktu-waktu, bisa nggak? Enggak bisa, Bu. Mau kemana lagi? Mau perjalanan kemana-mana? Nggak bisa. Biarpun Ibu punya uang banyak, mau ngebayar siapa? Mau keadaannya pandemi. Makanya istilahnya hurriyatul mar'u mahduda bi hurriyati ghairi. Kebebasan orang itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Jadi nggak bisa kita semau kita di dunia ini. Ada orang lain yang sama-sama harus kita hargai dan punya hak yang sama juga. Jadi seperti itu. Dan makanya akhirnya kami pulang. Sampailah sekarang ini menginjak ke 6 bulan, ke 7 bulan, 7 bulan di Indonesia. Ya alhamdulillah ternyata di sini lebih mudah, Ternyata memang itu kalau di sana kan tetap. Jadi kita keluar rumah itu yang boleh cuma kepala rumah tangga untuk belanja. Mobil itu isinya cuma 1 orang, nggak boleh lebih. Akhirnya kita yang repot membedakan merica mana, ketumbar mana. Selalu salah, saya selalu salah kalau diberi daun ketumbar sama daun sop. Tapi sekarang sudah bisa, agak bisa. Jadi fenomena yang terjadi di mall-mall atau supermarket itu semuanya isinya bapak-bapak pegang kertas. Isinya bapak-bapak pegang kertas checklist keperluan dapur dari istri. Jadi kalau itu memang harus jalan, ya ini gimana lagi? Bumi istirahat 2 tahun lebih, manusianya pun istirahat, dan semua berpikir tidak ada yang tidak mungkin jika Allah mengizinkan. Perusahaan sekali bergaruda kolab, bangkrut. Apalagi yang maskapai kecil bangkrut. Apalagi Giant bangkrut. Apalagi semuanya bangkrut. Dari situlah ternyata hikmahnya tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Jadi makanya kita harus betul-betul tahu cara bermuamalah sama Allah, muamalah ma'an nafs, muamalah ma'an nas. Kita juga harus pandai-pandai berakhlak dengan sesama manusia. Yang ketiga, karena itu tadi hurriyatul mar'i mahduda bi hurriyatil ghairi. Kebebasan orang itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Kita nggak bisa semena-mena semau kita. Yang penting kita, yang penting keluarga saya. Pagar rumah mau kena jalan, nabrak tanah orang, yang penting itu nggak boleh. Semua ada pakemnya, ada batas-batasnya, ada aturannya, ada norma-normanya. Baik secara norma kita beragama atau disyariatkan, ataupun norma dalam bernegara. Nggak bisa kita semau kita, yang penting nggak bisa. Semua ada caranya. Kemudian yang keempat tadi, berakhlak atau muamalah ma'al alam. Kita berakhlak dengan makhluk atau dengan alam. Kita juga ada caranya. Kita harus bermuamalah bagaimana cara mencegah banjir, bagaimana cara mencegah murka Allah, bagaimana cara, ada semuanya. Sebetulnya istilah ayatun, semuanya ada tanda-tandanya, cuma kita
haus terus, lapar terus, maruk terus, semua ditabrak, semua dilanggar untuk kepentingan sekelompok, untuk kepentingan sekelompok. Saya bersyukur bertinggal atau bertempat bermukim di Wonosobo. Ibu bayangkan kalau bertempat tinggal, saya lah aslinya Banten, Bu. Yang namanya di Banten itu panasnya, teriknya, debunya luar biasa. Kita ngisi token AC itu 100.000 cuma untuk 3 hari. Ibu bayangin kalau sebulan berapa? 1 juta, Bu. Itu untuk 1 kamar ya, 1 kamar, Bu. Kalau di Wonosobo, Masya Allah, berlimpah sampai mau masuk angin lah, kademen. Saking berlimpahnya, tapi karena kita tanpa kita sadari kan, ada kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada hambanya yang lain tanpa kita sadari. La ayatun, kata, itulah ayat-ayat kalau kita mau memahami dan mensyukuri. Itu baru panasnya, belum debunya. Di sini alhamdulillah nggak ada debu. Adapun 1-2. Kalau di sana karena kering, akhirnya tanah kan kering, berdebu, kena angin, wah masalah. Jadi kalau pakai tisu itu ini aja, udah berubah warnanya. Seperti itu. Tapi yang tidak kita punya di Wonosobo, mereka punya. Laut ikan berlimpah karena pesisir pantai. Nyampe Wonosobo ya tinggal jadi ikan asin kan, nggak ada namanya ikan laut seger nyampe Wonosobo, udah jadi ikan asin. Dan itu juga tanpa mereka sadari bahwasanya Allah menganugerahkan nikmatnya yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh umatnya yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita harus betul-betul perbaiki muamalah kita yang keempat itu, yaitu muamalah sama Allah, muamalah ma'an nafs, muamalah ma'an nas, dan muamalatul ma'al alam sekitar. Kita harus pandai-pandai menjaga, merawat, mensyukuri. Ibu pernah nggak nanya ke klinik beli tabung oksigen yang kecil itu berapa? Lagi masa pandemik ya, 3 juta, Bu. 3 juta tabung kecil, dipakai tergantung mau volumenya yang berapa. Taruhlah kita yang los sekarang yang ini sekarang nih, itu cuma kuat 3 hari sampai 4 hari, paling banter seminggu. 3 juta. Umur ibu udah berapa? Umur kita udah berapa? Nafas sebebas-bebasnya, FOC, free of charge, gratis kan nafas? Oksigen lagi, udah berapa juta coba kalau harus bayar? Rasanya mahal, rasanya susah itu kan ketika begitu. Dalam keadaan itu baru kita tahu pentingnya ternyata oksigen, nafas itu Masya Allah. Kita sampai kehabisan oksigen bantuan ya, oksigen yang tabung untuk yang kesusahan nafas. Padahal yang sehat-sehat kan luar biasa. Nafas tinggal. Tapi ketika dijual belikan oksigen itu, Masya Allah harganya berebut sampai kehabisan. Di alam atau di alam terbuka ini kita kehabisan oksigen kan? Masya Allah. Seperti itu. Jadi itu saja intinya tadi 4 macam akhlak itu kita harus mensinergikan dan membalanskan, harus adil antara keempatnya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada manusia, sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk atau alam.
Apabila kita sudah bisa menseimbangkan antara hak-hak keempat ini, insya Allah tidak ada lagi kesusahan, tidak lagi ada lagi keributan antara fulan dengan fulan, karena semua kewajiban dan haknya sudah sama-sama saling menghargai dan mendapatkan. Itu saja, mungkin sudah jam 10 ya. Cukup sampai jam 10 biasanya ya? Ya. Mungkin karena ada aktivitas lain selain daripada sini. Itu saja. Semoga kita menjadi shaimin yang ghufira lana ma taqaddama min dzunubina seperti dahulunya Rasulullah, serta seperti firman Allah, kita menjadi bertakwa dan lebih bertakwa lagi dengan perantara siang Ramadan ini. Usikum wa iyana bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa doa kafaratul majlis. Oh, dari MC, doanya dari MC. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.